Baik, selamat sahabat-sahabat sekalian. Sahabat Jadi minggu depan kita ketemu hari Kamis malam. Yes. Iya. Oke. Kalau tuan rumah tidak kompak, Ini masih ada bisikan lagi, kalau bisa hari lain nanti ngomongin lagi lah. Di bahasa Indonesia judulnya apa? Menjadi Dan melakukan. Memang agak sulit. Bahasa Inggrisnya being and doing. Being and doing. Bahasa Indonesia apa? Menjadi. Menjadi dan melakukan. Mesti baca pelajarannya baru bisa mengerti apa maksudnya menjadi. Memang ini sulit diterjemahkan. Being and doing. Di introduksinya ada cerita tentang seorang yang bisa berjalan di atas tambang lewat air terjun Niagara. Saya sudah lama membaca cerita ini. Namanya siapa? Nama aslinya Francois Gravelet, dikenal sebagai The Great Blondin. Hidup tahun 1860-an. Menurut versi lain, pada suatu hari Blondin ini jalan di atas tambang. Di bawahnya apa? Air terjun. Air terjun Niagara. Dia lewat satu kali selamat. Kedua kali dia tanya sama audiens, siapa yang percaya saya akan selamat berjalan di atas tambang ini? Ada seorang anak muda, dia angkat tangan, dia bilang, saya percaya kamu akan selamat. Lalu Blondin katakan, kalau kamu percaya, Ikut. naik di atas wheelbarrow. Sudah tahu wheelbarrow? Iya. Gerobak kecil di Amerika namanya wheelbarrow. Itu anak tusuk kabur. Dia bilang, saya percaya, tapi saya tidak mau naik. Apa lesson? Apa pelajarannya? Banyak orang percaya tapi tidak mau melakukannya. Lalu di paragraf kedua, introduction, kami boleh baca please? Tentu saja mendengar dan melihat tidaklah cukup ketika berbicara tentang sebuah hubungan dengan Allah. Kita dapat saja secara intelek diyakinkan tentang keberadaan Allah, kebenaran Injil, dan kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita bahkan mungkin telah melihat sendiri kenyataan kasih dan kepedulian Allah. Tapi meskipun dengan semuanya itu, kita dapat saja tidak bersedia untuk menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangannya.
sebuah tindakan yang kelihatan melalui perbuatan kita. Inilah sebabnya mengapa Yakobus menekankan pentingnya menjadi pelaku dan bukan pendengar firman. Jadi mendengar dan melihat tidak cukup. Harus apa? Melakukan. Melakukannya. Dan inilah poin yang utama yang akan dipelajari dalam sekolah sahabat kita minggu ini. Di bagian pertama Belum selesai. Jadi intellectual knowledge tentang Tuhan penting, tapi tidak cukup. Harus dibarengi dengan apa? Experiential knowledge. Bukan hanya pengetahuan teori, tapi pengetahuan yang dialami setiap hari. Sudah selesai? Sudah. Baik, kita masuk di discussion. Knowing your enemy. Siapakah musuh kita yang terbesar? Diri kita. Diri kita sendiri. Tiap hari kita harus berjuang, bergumul, mengalahkan diri kita. Coba buka Yakobus 1 ayat 23 dan 24 tulis. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama orang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. 24. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. 25. Nah, 24. Apa yang jadi problem di sini? What is the basic problem yang disebutkan dalam Yakobus 1 ayat 23-24? Tidak menjadi pelaku. Ignorance tidak memperbaiki. Apa problem di sini? Coba baca lagi deh sekali lagi. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama dengan seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Jadi digambarkan di sini tentang seorang yang disebut self-deceive. Kalau nanti saudara baca contohnya, baru akan lebih mengerti maksud daripada paragraf yang dibaca tadi. Kita ambil contohnya yang pertama, Matius 19 ayat 16 sampai 22. Lalu
Matius 26 ayat 33 sampai 35. Siapa yang bisa baca silakan. Matius 19 tentang siapa? Yang orang muda yang kaya. What is the problem with him? Dia tahu tapi tidak melakukan. Dia pikir sudah perfect. Pada waktu dia bertanya, ya guru, apa yang harus saya buat supaya bisa dapat hidup yang kekal? Yesus katakan apa? Turutlah hukum. Oh, kalau soal hukum, saya dari kecil sudah nurut hukum itu. Jadi dia merasa self-confident bahwa dia selama ini sudah turut hukum. Tiba-tiba dia dapat tantangan dari Yesus. Tantangan itu apa? Jual harta. Masih ingat anak itu nantang Yesus? Apalagi Apalagi yang kurang dari saya. Itu satu pernyataan yang gegabah. What do I lack yet? Apalagi yang kurang dari saya. Jadi dia optimistik, dia punya self confident, PD-nya tinggi. Apalagi yang kurang. Yesus katakan apa? Kalau kamu ingin sempurna, tinggal berapa yang kurang? Satu lagi. Saya nggak tahu kalau Anton di hadapan Yesus berapa lagi yang kurang. Banyak. Mungkin kita masih 10 lagi yang kurang. Tapi ini anak muda, Yesus katakan tinggal satu. Anak muda itu bertanya, apalagi yang kurang dari saya? Apa katanya? Jual harta. Saya pernah dengar waktu di Unai dulu, waktu saya mahasiswa. Mereka ragukan apa yang Yesus suruh. Apa betul Yesus suruh jual semua hartanya? Atau hanya satu, Satu kintal. bukan, maksudnya satu kiasan. Itu waktu itu kami mahasiswa memang agak Kelabakan. banyak sekali pertanyaan. Tidak mungkin Yesus suruh jual harta sampai dia harus jadi. Tapi setelah kita lama-lama pelajari, ya, kita dapati memang begitu. Orang Makedonia, waktu orang Yudea dalam keadaan kelaparan, mereka jual semua harta mereka dan kirim ke orang Yudea. Jadi memang ada juga orang yang berani. Baik, kalau begitu Han, baca kembali Matius pasal 13. Dari sini saudara akan lihat bahwa apa yang dikatakan Yesus itu memang begitu bunyinya, bukan figuratif tetapi literal. Dapat Matius pasal 13. Oke. Ayat Matius 13 ini semua tentang parabol. parabol. Sekarang baca parabol ini. Yang pertama Matius 13 ayat 13.
semuanya. 44. The kingdom of heaven is like treasure hidden in a field. When a man found it, he hid it again, and then in his joy went and sold all he had and bought that field. Jadi waktu orang ini menemukan harta karun di tanah orang lain, apa dia buat? Dijual. Berapa banyak yang dijual? Semua dijual supaya dia bisa beli apa? Tanah itu. Kalau dia beli tanah itu, otomatis harta karun jadi miliknya. Yang hendak ditekankan di sini adalah he sold all. 45. Again, the kingdom of heaven is like a merchant looking for fine pearl. When he found one of great value, he went away and sold everything he had and bought it. Yang ditekankan apa? Sold everything. Jadi memang untuk dapat kerajaan surga kita harus dengan sepenuh-penuh hati kita, istilahnya kita jual semuanya supaya dapat apa? Kerajaan surga. Kerajaan surga. Kemudian di Lukas pasal 10. Waktu ditanya buku mana yang terbesar, jawabnya apa? Kasihlah sama manusia. Ayat 27. Ayat 27. He answered, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength and with all your mind, and love your neighbor as yourself. Berapa kali kata all disebut? 3. All 4. your heart, all Your your soul, soul, all all your your strength, strength. and all your mind. Jadi kalau Tuhan nuntut, berapa banyak dia tuntut? Semua. Semua. Kenapa? Kenapa? Karena dia itu miliknya. Tuhan mau supaya kita harus komit. Hanya Dia yang. Kenapa Tuhan tuntut semua? Karena Tuhan sudah memberikan semua. Itu dia jawabnya. Karena Tuhan sudah lebih dahulu memberikan Semua. semua di dalam Yesus. Pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, malaikat menawarkan diri untuk jadi penebus. Tuhan katakan darahmu tidak bisa menebus orang berdosa. Hanya siapa bisa menebus? Hanya Khalik Pencipta yang bisa menebus. Jadi pada waktu Allah Bapa memberikan Yesus,
Dia berikan berapa banyak? Semuanya. Dan dia berikan yang terbaik untuk orang berdosa. Itu sebabnya Tuhan berada dalam satu posisi yang kuat untuk menuntut supaya kita juga menjual semua. Apa kesulitan anak muda ini? Hartanya terlalu banyak. Hartanya banyak. Jelas. Alkitab katakan pada waktu anak muda ini mendengar kata-kata Yesus, apa? Sedihlah hatinya lalu meninggalkan Yesus. Dia take for granted bahwa dia sudah turut semua hukum. Tapi pada waktu dihadapan kepada ujian yang real, kelihatan aslinya. Sejak itu dunia menjadi dewa. Yang kedua siapa? Petrus. Apa persamaan Petrus dengan anak muda ini? Sama-sama apa? Percaya diri tinggi. Ya. PD-nya sama-sama tinggi. Yesus katakan, kalau gembala dipukul, domba-domba akan tercerai-berai. Lalu Petrus katakan, kecuali saya, domba-domba lain boleh saja kabur, saya akan tetap ikut kamu. Kalau perlu sampai apa? Sampai mati. Kemudian sudah tahu jalan ceritanya. Jadi apa basic problem di sini? What is the basic problem? Selfish. Self-deceit. Percaya. Tahu tapi tidak melakukan. Over Confident. confident. Hati-hati jangan kita over confident. Paulus katakan, examine yourself supaya jangan kamu apa? Jatuh. Jangan jatuh. Ya, baca paragraf terakhir hari Minggu. Sama seperti pemuda ini, Ya, Selalu muda. sama seperti pemuda ini, Petrus juga memiliki pandangan yang menyimpang tentang dirinya sendiri. Petrus juga memiliki pandangan yang menyimpang tentang dirinya sendiri. Dengan kepercayaan diri yang tinggi, ia memprediksi bahwa walaupun semua orang akan tersandung dan jatuh, ia akan tetap setia. Bahkan meskipun ia harus kehilangan nyawa. Tapi ia tidak menyadari betapa kuatnya dosa menahannya dalam cengkeraman. Tapi ia tidak. Dua orang ini menipu diri mereka sendiri tentang keadaan rohani mereka yang sebenarnya. Tapi Petrus pada akhirnya bertobat. Namun sejauh yang kita tahu, orang muda yang kaya tidak bertobat. kalau Petrus akhirnya dia kembali bertobat, tapi anak muda yang kaya hilang begitu saja. Jadi hati-hati, jangan kita overconfident. Kita harus langkah demi langkah berserah kepada Tuhan dengan sepenuh. Ada pertanyaan. Silakan. Pertanyaan, tidak salah kan menjadi kaya,
Tetapi pertanyaan saya, pada umumnya mungkin karena mereka ketat menjaga uangnya sehingga jadi kaya kan, karena memang Hemat. sedapat mungkin mereka hemat sehingga menjadi kaya. Nah, pertanyaan saya, jadi salahkah menjadi kaya atau harus bagaimana? Oke, saya tanya, Hah? boleh nggak kita berdoa, Tuhan jadikan saya kaya? Boleh. Hmm? Oke. Kita kayaknya nggak pernah berdoa jadi kaya. Bagaimana dengan nyanyian kita Aku tak ingin harta. nomor 140 Lagu yang lama itu. lagu yang nomor berapa? Aku tak ingin Lagu yang lama. Jadi kita nyanyi begitu saya nyanyi, Tuhan jadikan saya orang kaya. Malaikat yang bingung. Kamu nyanyi, aku tak ingin harta. Tapi doamu. Nah, sekarang baca Amsal. Untuk menjawab pertanyaan tadi, Amsal. Amsal 30 ayat 7. Silakan baca. You yang baca. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Ulangi. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Kenapa? Kenapa? Segampang dicurang. Teruskan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapakah Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Jadi doa kita minta apa? Cukup, Secukupnya. secukupnya makanan hari ini. Tapi kalau Tuhan melihat Kemudian ada sesuatu yang baik, ada kebajikan, lalu Tuhan memberikan kekayaan, apa salahnya? Pasti Asal jangan sampai kekayaannya itu menjadi apa? Berhala. Menjadi berhala. Kayak anak muda ini. Selain anak muda ini di Alkitab, siapa yang kaya? Abraham. Siapa? banyak. Ayo. Salomo, Saus. Yakub, Nikodemus. Nikodemus, Abraham, Ayub, itu orang-orang kaya. Tapi mereka tidak disuruh jual kekayaan mereka. Kenapa? karena sudah rendah hati. Karena buat mereka kekayaan itu Bukan berhala. bukan berhala. Bagi anak muda ini, kekayaan itu berhalanya. Jadi Tuhan uji, ternyata dia Tuhan. Cukup. Saya mau tambah satu lagi. 1 Timotius 6. Ya 10. Jangan mencerca soal Ayat 1 Timotius 6 ayat 1
ayat ya, silakan baca ayat mulai. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab Disertai apa? Rasa cukup. rasa cukup. Terus Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. terus Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang menghampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. siapa mereka? Orang yang Cinta. Cinta uang. Cinta harta. ingin menjadi kaya. Itu sebabnya orang lari sesudah tutup sahabat kemana? Kerja. Ke Las Vegas, ke Maroko, supaya bisa cepat kaya. Itu sebabnya orang ikut piramid. Ikut apa lagi? Kemudian ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Sudah terjawab, tapi masih ada lanjutannya. Sila itu. Masih ada lanjutannya. Ini kaitannya adalah di lingkungan kita atau kepada kita masing-masing. Kenapa sebenarnya seperti ayat yang 10 ini adalah ayat akar kejahatan adalah cinta uang. Tetapi kalau diaplikasikan kepada kehidupan kita sehari-hari, kecenderungan kita, apakah dia mengaku orang setia atau tidak, atau kurang setia di dalam iman yang saya bicarakan, kita kecenderungannya mengagungkan orang yang kaya, menghormati. Seperti kalau orang kaya yang lewat, kok semua pada berdiri atau kayak hormat gitu. Tetapi kalau orang yang miskin, bahkan mungkin kita nggak terlalu peduli, nggak lihat malah. Jadi agak kontradiksi. Saya lihat ini, saya membahas kepada kita orang Advent, nggak membahas di luar sana, membahas kita yang sudah mengetahui ini. Sesungguhnya sebenarnya orang kaya itu bagaimana? Udah kecenderungannya mereka cinta uang, itu nggak bisa dipungkiri. Ya toh? Iya apa enggak? Maksudku kayak contohnya di Amerika ini, kehidupan kita di Amerika ini. Kalau orang itu nggak cinta uang, katakanlah cuma satu kerja, nggak mungkin kaya. Hanya bayar bills itu mungkin. Tetapi kalau dia bekerja triple job, bahkan mungkin tambah lagi on call, terus dia sehemat mungkin, sudah pastilah. Selama you jadi pekerja tidak akan kaya. Dia already measure your income. Oke, tolong baca Yakobus 2. Selama kerja kita never be rich. Yakobus 2. Ayat 1 mulai. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Iya, harusnya ini. Terus Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini.
Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana, atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Jadi problem yang you bilang sudah mulai Zaman dulu. dari zaman dulu. Ada kecenderungan kita mengagungkan orang kaya, meremehkan siapa? Orang miskin. Itu dikecam oleh siapa? Realitinya Tuhan. begitu. Yakobus. Yakobus. Nama yang you bilang itu real, Iya. tapi itu Tradisi dunia. dikecam oleh siapa? Yakobus. Yakobus. Jangan kita memandang orang karena dia orang apa? Miskin. Orang kaya. Tapi kau nak mandat. Nah itu dia. Ini gunanya pelajaran itu kan. Jangan kita hero aja. Kita dua. Baik. Next, please. Kita dengar. Apa judulnya? Hari Senin. Menjadi Being doer. Bahasa Indonesia-nya apa? Menjadi pelaku. Menjadi seorang pelaku. Apa artinya pelaku? Di gereja udah terus ini. Apa artinya pelaku? Yang melakukan. Bukan hanya Melakukan bicara. Well, hari Senin, paragraf pertama, please. Yakobus menggabungkan menjadi dan melakukan. Ia tidak memisahkannya, ia juga tidak membuat yang satu lebih penting daripada yang lain. Keduanya bagaikan dua sisi mata uang. Ia tidak dapat dipisahkan. Kita harus menjadi pelaku. Lebih jauh lagi, bentuk waktu bahasa Yunani untuk kata menjadi adalah merujuk kepada pola hidup yang menurut yang sedang berlangsung. Sesuatu yang diharapkan dari kita sekarang daripada sebuah waktu yang tidak tertentu di masa depan. Jadi, Yakobus mengajak supaya penurutan kita kepada hukum Tuhan itu menjadi apa? Lifestyle kita. Jangan hari ini begini, besok berubah. Dia mau supaya hidup kita stabil, konstan di dalam penurutan. Kesulitan dengan kita gimana? Naik turun. Seperti roller coaster di Disneyland. Naik turun. Yang direncanakan Tuhan ialah supaya kita punya hidup gimana? Stabil. Bagaimana bisa jadi? Terus. Tinggal Kita harus punya hubungan yang konstan dengan siapa? Hanya itu rahasianya. Kemudian di buku Lukas pasal 6 ada nasihat untuk saudara-saudara dan saya. Pak Menurung boleh baca? Lukas 6 ayat 27. Kasihilah musuhmu, Ya. tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, Berat. kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Kasihi siapa? musuh. Musuh, enemy.
Gampang atau susah ini? Oh, Susah banget. Gampang dulu nih. Lukas film lah. Lukas 6 ayat 27. Baca terus. Mintalah berkat bagi orang yang membutuhkan. Minta apa? Berkat Bagi siapa? orang yang membutuhkan. Terus Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan bagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasa? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. baik, itu ayat berapa? Ayat 36. Sekarang saya harap saudara-saudara bisa mengerti Matius 5 ayat 48. Matius 5 ayat 48 bunyinya gimana? Be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect. Bahasa Indonesia Jadilah kamu sempurna. Jadilah kamu sempurna seperti Bapamu yang di surga Adalah sempurna. sempurna. Ayat berapa tadi? 48. kalau saudara baca paralel teksnya di Lukas 6, Matius 5 ayat 48. kalau Matius punya versi Matius 5 sampai 48. be ye therefore perfect, tapi Lukas katakan Merciful. be Merciful. merciful. Seperti siapa? Bapamu yang di surga. Jadi artinya perfect di sini adalah apa? Merciful. Merciful. Karena Bapa di sorga memberikan sinar matahari kepada siapa? Orang baik dan orang jahat. Hujan, Semua. Semua. Kepada semua orang. kita juga hendaknya demikian. Nah, sekarang kita compare dengan Galatia pasal 5. Baru. Ada dua macam jenis kehidupan manusia. Pertama yang digambarkan di ayat 19 sampai 21. Yang kedua ayat 22 dan 23. Coba dibaca. The act of the sinful nature are obvious: sexual immorality,
impurity, and debauchery, idolatry and witchcraft, hatred, discord, jealousy, fit of rage, selfish, ambition, dissensions, factions, and envy, drunkenness, orgies, and the like. I warn you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. Jadi ini jenis kehidupan pertama, the work of the flesh, yang tidak akan mewarisi kerajaan surga. Tapi ada jenis yang kedua, ayat 22 dan 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such thing there is no law. Itu kehidupan yang bagaimana? Kehidupan yang dituntun oleh roh akan menghasilkan buah-buah roh. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya, kalau kita hidup sendirian mengandalkan kemampuan kita akan gagal, miserably. Tapi kalau kita biarkan roh Tuhan menuntun hidup kita akan ditandai oleh apa? Buah roh. Buah roh. Ada berapa? 9. Berapa banyak yang harus saudara dan saya miliki? Semuanya. Kalau sudah baca bahasa Greek-nya, kata buah roh, buah itu dalam bentuk apa? Untuk paket. Singular, bentuk tunggal. Orang yang dituntun oleh roh akan menghasilkan buah tuh. Tapi kemudian daftarnya ada berapa? 9. Ada 9. Baca lagi yang 9. Galatia 5 ayat 22. Belum 23 dan Baca. Tetapi buah roh ialah kasih, 1, sukacita, 2, damai sejahtera, 3, kesabaran, 4, kemurahan, 5, kebaikan, 6, kesetiaan, 7, kelemah lembutan, 8, penguasaan diri. 9. Dari 9 berapa harus ada dalam diri kita? Semuanya. Semuanya. Dari 9 mana yang paling sulit? Coba lihat mana yang paling sulit. Self control. Yang paling sulit nomor 9. Iya, penguasaan diri. Penguasaan diri. Soalnya diri kita lah musuh yang paling hebat, paling dahsyat. Jadi sekali lagi rahasianya, kita harus dituntun oleh siapa? Roh Tuhan. Oleh roh Tuhan. Kemudian di hari Selasa judulnya apa? The law of freedom. Banyak orang mengatakan saya ingin hidup bebas. Lalu dia mulai melanggar hukum. Siapa yang bebas?
Orang yang melanggar atau orang yang menurut hukum? Orang yang menurut hukum. Orang yang melanggar ada di mana? Penjara. Orang yang menurut Berkeliaran bebas. itu sebabnya hukum disebut hukum kemerdekaan. Kalau saudara ingin menikmati kebebasan, turutlah hukum. Tapi kalau saudara tidak ingin kebebasan, gampang. Langgar saja hukum, saudara akan dimasukkan di penjara. Hukum diberikan untuk apa? Benefit kita. Untuk kebaikan manusia. Untuk kebaikan kita, untuk kesejahteraan kita. Bayangkan kalau besok semua rambu-rambu lalu lintas dicabut. Habis tabrakan. Mampus semua. Siapa yang berani drive di freeway? Siapa shotgun? Coba buka Yakobus 1 ayat 25. Baca. Ya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ini mengajak kita untuk apa? Menurut hukum. Menurut kepada hukum, karena hukum diberikan oleh Tuhan untuk Memerdekakan. kepentingan manusia, untuk kesejahteraan. Contoh yang paling nyata hukum yang mana? Hukum yang mana dari 10 hukum yang Yesus katakan hari Sabat dijadikan Untuk manusia. untuk manusia. Maksudnya apa? Sabat dijadikan untuk kesejahteraan kita, untuk kebaikan kita, untuk kemakmuran kita. Bukan sekedar untuk membatasi gerak-gerak kita. Semua hukum adalah untuk kesejahteraan manusia. Itu sebabnya hukum disebut the law of freedom. Useful or useless. Ada Rabu. Kalau saudara simak betul-betul apakah perumpamaan Yesus atau khotbahnya Yesus, kalau sudah pelajari betul-betul agama yang murni, agama yang sejati itu yang mana? Agama yang sejati, agama yang berkenan kepada Tuhan itu yang mana? Mengunjungi orang sakit. Yakobus 1 ayat 27. Silakan baca. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Agama yang berkenan kepada Tuhan, agama yang murni adalah apa? Mengunjungi yatim piatu.
kita seringkali mengartikan agama sebagai sesuatu yang kita percayai secara intelektual. Tapi kalau baca Alkitab, ceritanya lain lagi. Bahwa agama yang murni di hadapan Tuhan adalah mengunjungi siapa? Nyonya White mengutip banyak sekali ayat-ayat Alkitab. Tapi ada ayat Alkitab yang paling sering dikutip Nyonya White. Ayat mana? Matius ayat Ayat mana dalam Alkitab yang paling sering dikutip oleh Sister White? Matius 5 ayat 14. Bunyinya apa? You are the light of the world. A city on hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before men, that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. Nah, kalau saudara baca ayat ini, Yesus katakan, biarlah terangmu bercahaya-cahaya. Terangmu bercahaya-cahaya itu bagaimana? Ada orang pikir kita harus terus mengadakan evangelisasi, kita harus bersaksi, kita harus berkhotbah. Itu memang benar, itu memang penting. Tapi kalau kita simak lebih dalam lagi, dan kita kaitkan Matius 5 ayat 13-16 tadi dengan Yesaya 58, kelihatan agama yang benar itu yang bagaimana. Coba buka Yesaya 58. Yesus katakan, hendaklah terangmu supaya terang kita bercahaya-cahaya. Apa yang harus kita buat? Coba buka Yesaya 58. By the way, Matius 5 ayat 14-16 adalah ayat Alkitab yang paling sering dikutip oleh Sister White. Yesaya 58, Sister White katakan, kamu harus hafalkan pasal ini di luar kepala. Yesaya 58. Nah sekarang, kapan terang kita bercahaya-cahaya? Coba buka Yesaya 58, mulai ayat yang ke-6. Bukan berpuasa yang ku kehendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-taliku, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang-orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar. Oke. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar. Pada waktu kapan? Memecah-mecahkan roti. Pada waktu kita memberikan pakaian kepada yang telanjang, makanan kepada yang lapar, air minum kepada orang yang dahaga, memberikan tumpangan kepada homeless, dan
Your light shall break forth in the morning. Menurut penilaian saudara, Gereja Advent sebagai satu lembaga, apakah sudah cukup memenuhi syarat seperti apa yang disebutkan dalam buku Yesaya? Kalau baca ayat ini, nampaknya Mother Teresa itulah yang layak masuk ke surga. Walaupun mungkin doktrin ajaran daripada Mother Teresa tidak sempurna seperti doktrin kita. Tapi kalau dianalisa dari ayat ini, kita kadang-kadang malu kalau membaca cerita Mother Teresa. Waktu dia mati, tidak ada apa-apa yang dia tinggalkan. Karena semuanya diberikan untuk siapa? Untuk orang yang berkekurangan. Dan Mother Teresa ini mengambil pola hidup dari siapa? Francis of Assisi. Francis of Assisi dalam hidupnya dia pentingkan orang-orang yang berkekurangan. Dia punya semboyan, bukan semboyan. Dia punya falsafah hidup. Dia tidak mau melihat ada orang lebih miskin dari dia. Kalau kita nggak mau lihat orang kaya lebih kaya dari kita. Betul lah. Tapi dalam prakteknya berlainan juga, pendeta. Baru-baru ini ada seorang wanita homeless, orang Indonesia, datang kawan-kawan, udah dikumpulkan uang, terus dia kembali, tiket dibeli, dikasih uang 400, akhirnya dia nggak mau, jadi pulang. Duit diterima nggak? Buru pisang. Ya, duitnya diterima nggak? Itu repot. Coba paling ringan buka Ibrani 13. Bukan itu. Oh, gimana? Ibrani 13. Ibrani 13 ayat Ayat 1. peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Apa maksudnya? Ya, kita memberikan bantuan kepada malaikat. Ya. Di dalam memberi, jangan kita mengharapkan sesuatu. Kalau kita sudah beri, ya beri. Dia mau bikin apa kek? Tapi ini dia tolak ini, sudah terkumpul semua. Dia tidak mau, dia yang tidak mau. Berarti ada yang anak tersebut. Tapi ngemis-ngemis tadinya. Ada seorang rabi Yahudi sedang mengajar murid-muridnya. Lalu rabi orang Yahudi ini bertanya, kapan fajar menyingsing? Ada seorang anak muridnya mengatakan, kita tahu fajar sudah menyingsing kalau kita sudah bisa masukkan benang di lubang jarum. Salah. Yang satu lagi angkat tangan.
fajar menyingsing kalau kita sudah bisa melihat lalat terbang. Nah itu salah. Rabi itu katakan fajar merekah dalam hidupmu apabila kamu sudah bisa melihat sesama manusia di wajah setiap orang yang kamu ketemui. Itulah yang Yesaya katakan. Kalau kamu memberi makan kepada yang lapar, memberi tumpangan kepada homeless, maka saat itulah terangmu bercahaya-cahaya. Nah, kita seringkali merasa bangga karena kita punya apa? Adra. Adra itu bagus sekali. Tapi kita dipanggil untuk personal responsibilities. Sudah berapa jauh kita melakukan apa yang Yesus katakan di sini? Baca hari Rebo, paragraf terakhir. Tetapi dari sisi pandang Allah, demikianlah seharusnya kita memperlakukan mereka yang terbuang dan yang ditolak dunia. Yang terakhir, paragraf terakhir. Rebo. Iya, itu benar. James, Yakobus di atasnya. Oh, Yakobus. Yakobus menggambarkan agama atau ibadah dalam ayat 26 dan 27 dengan sebuah kata yang menunjukkan ketaatan yang tidak biasa. Sikap yang seperti ini memiliki konsekuensi yang segera dan terlihat, dan orang akan melihat perbedaannya. Pilihan kata-kata kita akan membuat sebuah perubahan yang nyata. Gantinya menggunakan ucapan yang sembarangan dan nada yang kasar, serta gerakan tubuh, kita akan menjadi lebih peka terhadap pengaruh komunikasi kita dengan sesama kita. Sesama, kita akan mengekang lidah kita sehingga kita tidak tergesa-gesa kepada semua kekerasan dan energi yang tidak terkendali. Yakobus juga memilih anak yatim piatu dan janda sebagai orang yang paling memerlukan kasih dan perhatian kita. Dari sudut pandang duniawi, adalah tidak masuk akal memusatkan pemberian kita kepada mereka yang tidak memiliki sumbangsih apapun bagi masyarakat. Tetapi dari sisi pandang Allah, demikianlah seharusnya kita memperlakukan mereka yang terbuang dan yang ditolak dunia. Dengan demikian menunjukkan bahwa kita adalah pengikut Kristus yang benar, baik melalui meminjamkan uang bagi mereka yang tidak sanggup mengembalikan, mengundang makan mereka yang tidak sanggup membalas, atau memberikan dan mendoakan mereka yang menganiaya kita. Seperti yang Paulus katakan, kita tidak diciptakan kembali di dalam Kristus untuk pekerjaan yang baik. Jadi kalau ikuti semua aturan-aturan yang ada di sekolah sahabat ini, nampaknya apa? Susah. Akhirnya, in the final analysis, agama itu bukan sekedar mempercayai serangkaian doktrin, tetapi agama itu akan dibuktikan dengan apa yang kita lakukan sehari-hari dalam hidup kita. Masih ingat siapa man of faith dari Inggris? George Muller. Apa yang dia lakukan? Berdoa.
Yang dilakukan adalah Yakobus 1 ayat 27. Agama yang benar adalah mengurus, merawat anak-anak yatim piatu. Akhirnya George Muller membangun sebuah rumah yatim piatu. Berapa anak ditampung? 2000. Berapa tahun itu? Hampir 70 tahun. Dan selama dia mengurusi rumah yatim piatu ini, dia tidak pernah hubungi cukong atau kenalan atau temannya minta bantuan. Apa yang dia buat? Berdoa. Dia berdoa, hanya dengan doa saja makanan, pakaian datang. Dan George Muller hidup seperti Mother Teresa di abad modern. They live to bless others. Dan katakan Jesus live to bless others. Akhirnya agama diukur bukan oleh doktrin saja, tapi oleh apa yang kita buat kepada orang lain. Masih ingat di hari penghukuman dipisahkan dua kelompok. Satu kelompok apa? Kambing. Satu kelompok Domba. apa yang membedakan kambing dan domba? Yatim piatu. Jangan bilang tanduknya. Kalau yang kambing bagaimana? Waktu aku sakit, kamu tidak merawat aku. Waktu aku dalam penjara, kamu tidak datang menjenguk aku. Waktu aku lapar, kamu tidak memberikan makanan kepadaku. Kambing-kambing menjawab, kapan Tuhan sakit? Kapan Tuhan di penjara? Kapan Tuhan lapar? Apa jawabnya? Sudah tahu jawabnya bukan? Jadi akhirnya agama itu kembali kepada definisinya Yakobus 1 ayat 27. Agama yang murni adalah merawat orang sakit dan orang yang tidak seberuntung seperti kita. Gereja Advent hebat dalam penginjilan, tapi masih ada room for improvement untuk kemanusiaan. Tapi jangan khawatir, Advent filsafat balance, kita ambil dua-duanya. Evangelisasi jalan, welfare juga jalan. White menulis buku, yang satu judulnya Evangelism, yang kedua apa? Welfare Ministry. Welfare Ministry. Jadi teorinya ada, tinggal apa? Tinggal praktek. Yang terakhir untuk ini malam, unlike do. Apanya ya? Unlike the world. Apakah kita bisa keep ourselves unspotted from the world? No. Bisa atau tidak? Tidak. Coba baca pertanyaannya ya, hari Kamis Di atas sekali. di atas sekali. Tebal. Apakah artinya menjaga agar dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia?
Bagaimana itu mungkin terjadi? Bisa nggak kita hidup unspotted from the world? Tidak tercemarkan oleh dunia. Seperti bunga teratai yang tumbuh di mana? Di tengah-tengah lumpur. Di Perjanjian Lama ada dua contoh yang menyolok teratai di tengah lumpur. Siapa? Siapa di Perjanjian Lama yang boleh dikatakan seperti teratai tumbuh di tengah lumpur? Sayang catatan Henok terlalu singkat. Tapi kalau saya pelajari di Mesir siapa? Yusuf. Di Babylon Daniel. Daniel. Kita harus seperti mereka, unspotted from the world. Lalu pertanyaannya, how could that even be possible? Bagaimana bisa jadi? Kemana saja Yusuf pergi, agamanya dia bawa. Kemana saja dia pergi, agamanya selalu dia bawa. Kita seringkali beda dengan Yusuf. Agama kita seringkali seperti baju, bisa dipakai, bisa dicopot. Demikian juga Daniel. Kalau sudah baca Alkitab, dosa-dosa, kesalahan, cacat celah dari tokoh-tokoh Alkitab ditulis dengan jelas. Dosanya Salomo, dosanya Daud, dan yang lain-lain. Tapi yang tidak pernah disebut dosanya ada siapa? Daniel dan Yusuf. Saya baca waktu Yesus berdoa di Yohanes 17, Yesus katakan murid-muridnya is in the world, but not of the world. Murid-muridnya ada di dunia, tetapi bukan dari dunia. Murid-murid Yesus seharusnya demikian. We are in the world, but not of the world. Masih ingat ilustrasi yang pernah saya berikan? Di antara Amerika dan Meksiko ada Teluk Meksiko. Teluk Meksiko. Teluk Meksiko ini ada di Samudra Atlantik. Jadi teluk ini ada di Samudra Atlantik, tetapi pada waktu diselidiki temperatur air di Gulf of Mexico lebih tinggi daripada air di sekitarnya dibandingkan dengan Samudra Atlantik secara keseluruhan. Air di Gulf of Mexico ini temperaturnya lebih tinggi, dan karena air ini mengalir sampai ke pantai Eropa,
ini ikut menghantam Eropa. Kalau tidak, Eropa akan mempunyai temperatur lebih tinggi. Waktu diperiksa, warnanya beda. Kalau dilihat dari pesawat, kelihatan, oh itu Gulf of Mexico, di sekitarnya adalah Samudra Atlantik. Warnanya beda, temperaturnya beda. Waktu diselidiki, jenis binatang yang hidup di dalamnya juga berbeda. Jadi Gulf of Mexico ini ada di Samudra Atlantik, tapi berbeda dengan samudra. Kita juga murid-murid Yesus harusnya demikian. We are in the world, but not of the world. Apa yang membuat demikian? Karena di Gulf of Mexico itu, air itu dipanaskan oleh matahari secara istimewa. Kita juga harusnya demikian. Kalau kita dipanaskan oleh Yesus setiap hari, maka kita bisa menjadi seperti Gulf of Mexico in the Atlantic, but not of the Atlantic. Baik, in conclusion, remember your greatest enemy adalah siapa? Yang kita lihat di kaca setiap hari. Itulah musuh yang paling sulit untuk ditaklukkan. Mengingatkan kita kepada cerita Alexander the Great. Dalam usia 33 tahun, dia sudah berhasil membuat seluruh dunia tekuk lutut di hadapannya. Satu kali, Jenderal Alexander pulang menangis. Ibunya tanya, Alex, kenapa kamu kelihatan susah? Alexander katakan, Bu, tidak ada lagi musuh yang bisa saya taklukkan. Semua sudah saya taklukkan. Ibunya katakan, tinggal satu Alex yang belum kamu lakukan. Siapa? Ibunya tunjuk, dirimu sendiri. Kamu sudah kalahkan seluruh dunia, tapi kamu belum bisa kalahkan dirimu. Terutama dalam hal apa? Alkohol. Minum alkohol. Jenderal itu mati bukan di medan perang, dia mati di atas tempat tidur karena tidak bisa menahan diri. Bukan diracun ya matinya kan? Bukan. Enggak. Socrates yang minum racun. Kalau Alexander minum bubuk. Yang kedua, hukum adalah seperti apa? Cermin yang menunjukkan noda dalam hidup kita. Hukum adalah seperti apa? Seperti cermin. The last one. Belum ternyata.
Yang ketiga ini. Baik. Ayat penutup, lalu kita pulang. Tolong baca Mazmur 34 ayat 7. Mazmur 30. Mazmur berapa? 34 Ayat 3. ayat 7. Oh, ayat 7. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Dia. Bukan itu. Hah? Mazmur 34 ayat 8 bahasa Inggris. Taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who takes refuge in Him. Bahasa Indonesia Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. apa? Taste and apa? Si, See. Mana lebih mendalam? Taste atau see? Taste. Taste. Ini apa nih? Jeruk lime. Kalau saudara cuma lihat bagaimana? bagus. Enggak ikut merasakan. Saudara bisa katakan, aduh pasti itu asam, pasti itu manis. Dan air liur kita sudah mulai apa? Keluar. Jangan cuma lihat. Pemazmur katakan, taste and see. Nah, dengarkan sekarang kesimpulannya. Intellectual knowledge about God itu sama yang sekedar seperti lihat-lihat aja. Tapi yang disebut experiential knowledge adalah Taste. Masuk. Jangan cuma dilihat, tapi harus apa? Asam. Inilah yang Yakobus mau tekankan. Taste and see. Jangan cuma lihat, tapi apa? Kecaplah betapa baiknya Tuhan itu kepada kita. God bless all of you. Sampai hari Kemis. Kamis. Oh, hang dulu, hang. Enggak.